Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kesempatan kali ini dengan channel Pusat Ilmu Gaib, yang insya Allah dalam channel ini akan diajarkan berbagai ilmu hikmah, ilmu pengobatan, resep-resep pengobatan, dan berbagai nasihat dari para ulama terkemuka yang insya Allah akan menyejukkan hati, dan berbagai kisah para wali insya Allah akan membuat kita jauh lebih baik dan jauh lebih siap menghadapi hidup ini. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan atau akan mengajarkan sebuah ilmu pagar gaib api untuk melindungi rumah dan toko dari segala gangguan sihir, santet, dan pencuri. Jadi khasiatnya insya Allah, jika ada orang mengirim sihir atau santet atau guna-guna atau apapun, maka kiriman itu tidak akan bisa masuk ke rumah kita atau bahkan akan meledak di atas genteng kita. Jadi sebelum menyentuh rumah kita pun sudah akan meledak, karena rumah kita akan dilindungi oleh api gaib yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar apapun yang akan berniat jahat kepada kita dan sekeluarga. Jadi fungsi ilmu ini selain untuk melindungi diri kita, juga akan melindungi seluruh keluarga kita dari gangguan jin, sihir, guna-guna, pelet, santet, atau apapun. Insya Allah tidak akan bisa menembus dari pagar ini. Selain dari bangsa gaib, ilmu ini juga sangat aktif sekali untuk menangkal pencuri atau orang yang berniat jelek pada rumah kita. Jadi kalau ada orang yang mau mencuri atau orang mau niat berbuat jahat kepada rumah kita, insya Allah biasanya akan melihat api yang berkobar-kobar di rumah kita. Jadi akan lari tunggang-langgang biasanya. Dan bagi para praktisi atau orang yang ingin mendalami di bidang pengobatan sihir, insya Allah di dalam channel ini sudah saya ajarkan berbagai teknik dan berbagai ilmu pagaran dan berbagai cara penyembuhan orang-orang yang terkena sihir, baik untuk mengobati saja atau untuk mengembalikan sihir kepada pengirimnya. Bisa dilihat di video-video channel ini yang terdahulu, seperti video yang judulnya Selimut Api, mengembalikan sihir pada pengirimnya,
ciri-ciri orang yang terkena penyakit non medis dan sebagainya, banyak lagi. Dan selain itu, jika ada yang ingin belajar bekam, di channel ini juga sudah saya buatkan tutorialnya, insya Allah akan sangat berguna. Hanya satu permohonan saya, kalau nonton, kalau bisa jangan di skip atau dicepetin ya, takutnya nanti ada keterangan yang terlewatkan sehingga akan mengganggu atau mengurangi khasiat dari amalan yang kita jalankan. Selain itu, kalau bisa video di like dan di subscribe untuk menajamkan sebagai penajam ilmu dan sebagai hubungan antara guru dan murid. Baik, untuk mempercepat waktu, saya akan langsung ajarkan tata cara membuat pagar rumah ya, pagar api gaib. Insya Allah nanti akan sangat bermanfaat. Jadi ilmu ini tidak perlu puasa atau ritual yang aneh-aneh, hanya yang diwajibkan hafal di luar kepala ya, bukan hafal aja. Tidak boleh membaca buku, karena kalau membaca buku atau membaca catatan biasanya masih kurang fokus. Jadi saya sarankan nanti yang mengamalkan ilmu ini harus sudah hafal di luar kepala. Sekedar cerita aja, ilmu ini sudah mulai dulu saya gunakan aja untuk memagari rumah saya. Biasanya ada orang yang nyoba atau iseng gitu, ingin nyoba ilmu sandatnya itu udah ampuh apa belum gitu. Biasanya banyak yang ngirim ke tempat saya gitu. Tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah tidak sampai kena ke orang, karena selalu meledak di atas rumah. Jadi ada kayak ledakan petasan gitu. Cuman yang terdengar ya hanya orang seisi rumah aja, tetangga kanan kiri ya tidak ada yang mendengar gitu. Karena kan bersifat gaib ya. Jadi kalau untuk pagar, insya Allah dengan ilmu ini sudah sangat luar biasa. Tapi ada tantangannya untuk ilmu ini. Dilarang rumah yang sudah dipagar itu untuk maksiat. Kalau untuk maksiat, segera dibuatkan pagar baru lagi, karena yang pagar lama udah rusak. Karena ilmu ini kan ilmu aliran putih ya, jadi kalau untuk maksiat biasanya langsung luntur ya. Baik, untuk mempercepat waktu, ini saya ajarkan tata caranya. Yang pertama harus ambil air wudhu. Ambil air wudhu dengan sempurna. Kalau mau dilanjutkan sholat boleh, sholat hajat. Kalau tidak mau sholat juga tidak mengapa, karena dari tuntunan guru saya tidak diharuskan untuk sholat dulu. Jadi yang penting berwudhu aja. Ilmu ini selain untuk rumah sendiri pribadi, bisa juga untuk memagari rumah orang ya. Jadi kalau kita kebetulan buka jasa untuk membersihkan sihir atau gimana gitu, selain nanti di channel di video-video yang saya yang terdahulu
coba dipelajari untuk ilmu cara membersihkan sihir dari rumah dan lain sebagainya, itu dilihat detail ya, awal sampai akhir jangan dilewatin. Juga amalkan ilmu ini untuk pagernya ya. Baik, setelah sholat sebelumnya kita siapkan dulu air 1 ember ya. 1 ember. Setelah udah siap 1 ember air bersih, bisa dicampur garam atau bisa tidak, bisa campur minyak bidara atau tidak, itu tergantung keyakinan ya. Kalau yakin air aja nggak masalah. Kalau mau ditambah garam karena keyakinannya tambah garam boleh, nggak masalah. Kalau mau ditambahkan juga minyak bidara boleh, silakan ya. Kalau mau tidak minyak bidara tapi bidaranya langsung boleh, tapi takarannya kalau bidaranya langsung, kalau daunnya langsung itu takarannya setiap 1 lembar setiap 7 lembar daun itu 1 liter air. Jadi kalau kita mau buat 10 liter air ya otomatis 7 kali 10 7 kali ya 7 kali 10 ya benar, kan 1 liternya 7 ya, 7 lembar, jadi 7 kali 10 ya 70 lembar. Itu ditumbuk halus, di blender sampai halus. Setelah di blender disaring lah airnya, itu baru dibacakan doanya ini. Setelah siap doanya, setelah siap airnya ya, taruh di depan kita. Setelah ambil wudhu, air udah di depan kita, lalu tangan kita yang jari telunjuk yang kanan itu kita celupkan sampai di ruas jari yang tengah, di ruas jari ya, bukan jari yang tengah tapi ruas jari telunjuk yang tengah itu dicelupkan ke air itu. Lalu kita bacakan ayat kursi sebanyak 21 kali ya. Kita bacakan ayat kursi sebanyak 21 kali ya. Tata caranya bagaimana? Setiap 1 kali membaca, nanti membaca doa ini. Setiap kali membaca ayat kursi, kita membaca doa ini lalu tiupkan ke air tersebut. Jadi setelah kita membaca ayat kursi sekali, lalu kita membaca doanya sekali baru ditiupkan ya. Kalau untuk bacaan ayat kursinya, kalau dibacakan nggak bakal bisa apa, coba nanti ini cari yang Latinnya ya. Kalau yang nggak bisa baca Arabnya ya Latinnya aja, hafalkan. Kalau udah hafal baru bisa mengamalkan ilmu ini. Baik, untuk doanya setelah baca surat ayat kursi, bukan suratnya, ayat kursi ini doanya tolong dihafalkan. Saya baca pelan-pelan ya. Bismillahilladzi la yatluru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahilladzi la yatluru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sekali lagi. Bismillahilladzi la yatluru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jadi setiap selesai membaca ayat kursi, membaca doa ini sekali, tiupkan ke air. Membaca ayat kursi lagi sekali, baca doa ini, tiupkan lagi ke air. Terus ulangi terus sampai 21 kali.
Setelah 21 kali sudah siap ini. Setelah air itu udah siap, udah kita bacakan tadi, cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaannya, air itu kita tuang atau kita percikan di setiap sudut-sudut rumah kita. Contoh, kita percikan ke sudut rumah ya, dalam rumah. Oke, sudah. Kalau rumah kita itu keliling, ada halamannya, di pojok-pojok halaman juga siram. Empat pojok itu disiram semua, jadi bisa lapis 2. Kalau rumah kita sudah pepet-pepetan sama rumah orang, ya udah cukup pojok rumah, keempat pojok rumah berarti. Seperti yang saya bilang, kalau nanti rumah ini dibuat maksiat, maka pengaruhnya akan hilang, maka harus segera diganti lagi, harus dibikin lagi ya. Kalau buat maksiat, selama tidak dibuat maksiat, maka rumah Anda akan terjaga sangat kuat. Selain hanya untuk sihir tidak bisa masuk, pencuri pun nggak akan bisa masuk. Karena pencuri begitu dia niat mau mencuri, dari jauh kelihatan rumah kita, tapi begitu dekat rumah kita itu kelihatan cuma lautan api aja, nyambar-nyambar dia. Jadi biasanya lari langgang, jadi nggak akan bisa. Sejauh pokoknya kalau pengamalan sesuai petunjuk saya, insya Allah rumah Anda akan terjaga sangat kuat. Baik, untuk mengingatkan lagi ya, semua ilmu itu wajib ada maharnya, karena mahar itu sebagai penajam ilmu dan ikatan antara orang yang memberi bimbingan dan orang yang mau belajar ya. Jadi kalau bisa nanti harus ada mahar, tapi maharnya saya tidak minta uang, cukup di subscribe channel saya dan di like video saya, udah cukup. Nah, insya Allah nanti akan bermanfaat, karena banyak orang yang mempunyai catatan ilmu banyak tapi tidak bisa memanfaatkan. Itu biasanya ya ilmunya mungkin mendapatkannya juga kurang bagus, mungkin sama gurunya kurang sopan atau gimana, atau ada hal lain mungkin tanpa mahar dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa tidak bisa maksimal hasilnya, karena ilmu itu perlu keikhlasan dari guru ya. Karena ikhlas ridhonya guru itu menjadikan ilmu itu sangat bermanfaat. Coba kita lihat orang-orang zaman dulu itu orangnya ampuh-ampuh. Kenapa? Sama gurunya sangat takdim. Bayangkan bagaimana takdimnya orang zaman dulu ya. Bagaimana kisahnya Raden Said itu cuma disuruh nunggu tongkat aja. Nah, suruh nunggu tongkat itu disuruh nunggu sampai 3 tahun. Itu ditunggu aja. Kalau orang zaman sekarang, Pak, santri sekarang kan, Yai saya mau belajar ilmu ini, ilmu apa gitu contohnya. Baik, kamu tunggu tongkat saya ini di pinggir Bengawan Solo ini. Terus pasti akan tanya, sampai kapan ya? Nanti balik jam berapa atau bagaimana? Pokoknya nggak bakal mau itu kalau zaman sekarang. Itu udah mustahil, itu nggak bakal mau. Lah itu yang membedakan kenapa orang zaman dulu itu kalau orang Jawa bilang jaduk-jaduk, ampuh-ampuh, itu karena ya orangnya sama guru itu
sangat menghargai, dan menghargai guru sama juga menghargai ilmu yang akan dipelajari. Dan kalau menghargai ilmu yang akan dipelajari, maka ilmu itu akan mudah menyatu di tubuhnya. Itu yang saya pahami. Baik, untuk menyingkat waktu, untuk saat ini mungkin saya cukupkan sekian dulu. Bagi yang ingin fokus mempelajari tentang praktek, membuka praktek pengobatan sihir, silahkan lihat video-video saya. Di situ banyak saya kupas tentang masalah sihir, cara mengembalikan, cara mengobati, ciri-cirinya sihir, dan lain sebagainya. Kalau ingin yang belajar bekam, saya juga sudah buatkan tutorialnya. Baik, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi nanti. Ke depan saya akan membuat ilmu atau mengajarkan ilmu tentang membuat uang asma ya. Ini membuat uang asma. Uang asma itu bukan uang balik, tapi uang yang menarik uang yang ada di luar agar masuk ke dompet kita. Jadi biasanya usaha sekecil apapun yang kita jalankan akan langsung cepat bisa sukses. Baik, untuk saat ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.